Apa itu? Tersebarnya fitnah. Ini fahsya, Pak. Al-fahsya yang tidak kita sadari di dalam kehidupan ini adalah yaitu penyebaran fitnah. Diri kita ke orang lain atau orang lain pada diri kita, Pak. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa, membunuh karakter, membunuh mentalnya yang difitnah. Maka disebutkan dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan udah jelas selesai mati saat ketika itu. Tapi kalau fitnah, ya Allah, matinya perlahan. Tahu nggak si Anu? Wah, iya Anu. Oh, ditambahin lagi. Masya Allah. Udah kenyang saya difitnah. Gitu. Orang-orang yang kuat dengan benteng keimanannya dia kuat. Tapi kalau difitnahnya dia benteng keimanannya nggak kuat, Pak, waduh. Bisa jadi dia malah bunuh diri. Nah, dosanya dia bunuh diri itu kedapatan orang yang memfitnah gara-gara difitnah. Ini fahsya. Mudah-mudahan tidak ada fitnah di antara kita, tidak ada fitnah di lingkungan tempat tinggal kita. Ini bahaya ini. Orang-orang memfitnah ini bahaya. Maka di dalam Islam ada namanya tabayun. Kalau nggak ngerti tanya, kalau nggak tahu tanya, kalau pengen tahu tanya, gitu. Jangan mengira, akhirnya timbul fitnah. Tahu nggak si Anu? Kenapa? Si Anu beli Anu, masya Allah, dari mana ya? Jangan-jangan iya kan si Anu kan megang uang masjid. Gara-gara si Anu megang uang masjid dia beli Anu. Iya. Padahal kan dia kan cuman Anu. Wah, itu tuh. Kedengaran kuping satu, kedengaran kuping dua, leper lagi ketiga, keempat. Waduh. Itu paling banyak dosanya orang yang pertama kali yang nganin si Anu tuh, Pak. Karena dia selalu bertambah. Jaga diri daripada al-fahsya, kekejian dan kerusakan. Wabil khusus yang kita tidak sadari adalah fitnah. Selanjutnya Bapak Ibu dirahmati Allah, bentuk daripada fahsya yang kita ingin pelajari dan bentuk ketiga yaitu apa? Nah, ini dia. Mengabaikan halal dan haram. Ini fahsya, Pak. Hati-hati. Mengabaikan halal dan haram. Yang nggak apa-apa haram, yang penting kenyang. Astagfirullahalazim. KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang penting anak keturunanku jadi pejabat semua. Korupsi, yang penting aku terlihat hidup mewah. Nah iya, mengabaikan halal dan haram. Ini fahsya dan kekejian yang amat nyata Bapak Ibu dirahmati Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. 1 rupiah pun jangan masuk ke dalam rumahku yang haram. 1, 2, 3. 1 rupiah pun jangan masuk rumahku hal yang haram atau uang haram. Mau makanan, mau minuman, saya begitu usikum Allah yang selalu saya sampaikan di rumah. Ini dari mana beli, sama siapa? Kalau dikasih sama siapa? Itu Pak, saya selalu begitu. Saya khawatir betul. Karena darah yang diciptakan atau terbentuk daripada makanan haram, efeknya bukan hari ini Pak, tapi efeknya nanti. Doa susah dikabul,
keturunan jadi belangsak. Ini efek Pak, ini efek. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau kita mau bercerita bagaimana Imam Syafi'i itu lahir Pak, Bapak Ibu rahmati Allah, Imam Syafi'i itu lahir daripada rahim seorang ibu dan mohon maaf bapak yang luar biasa yang makan tufahah. Apa tufahah itu? Apel. Apel dari aliran sungai. Ini cerita Pak. Ketika ada seorang ayah, dia berdiri, seorang pemuda, dia berdiri di pinggir sungai. Lalu ada apel yang apa tuh? Apel Pak, yang apa? Mili apa tuh? Mili itu apa sih? Hanyut, lewat di pinggiran, dia duduk apel itu. Lalu dia ambil Pak, dia ambil, dia gigit. Satu gigitan doang, bunyi apel. Setelah dia ngomong, baru dia ingat, ini apel siapa? Jangan-jangan ini apel haram. Coba Pak, ada nggak manusia model sekarang kayak begitu? Ada nggak begitu? Pas dia gigit sekali Pak, ada hikayahnya, dia sempat telan itu apel. Yang kedua, dia apel ini dia buang Pak, belum sampai dia telan. Lalu dia bingung, ya Allah, apa yang masuk ke diri saya ini halal atau haram? Akhir cerita Pak, perjalanannya adalah dia cari ini apel punya siapa. Tuh. Akhirnya kalau sungai kan biasanya kan kalau dia mengalirkan dari atas ke bawah, dia naik ke atas bukit Pak. Dari mana ini aslinya aliran sungai ini, sehingga kok ada pohon apel yang hanyut sampai ke tempat saya. Dia cari tuh ke bukit. Dia cari ke atas bukit, ternyata ada satu-satunya pohon apel situ Pak. Dan di atas pohon dan di bawah pohon apel itu ada rumah. Dan diyakini rumah itu adalah si pemilik pohon apel. Diketuklah, tok 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 tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka, ada apa wahai anak muda? Pak, mohon maaf, tadi saya makan apel. Makan apel di mana nak? Saya makan apel yang mengalir di bawah sana Pak. Ternyata saya lihat kok satu-satunya pohon apel sini pohon apel bapak. Terus maksudnya apa? Saya nggak sempat makan Pak. Ini cuma satu gigit. Mohon halalkan untuk saya. Masya Allah. Kayak begitu loh. Mohon halalkan untuk saya. Si bapak pinter Pak. Wah ini orang soleh nih, laki-laki soleh. Apa kata si bapak? Enggak, saya tidak mau maafkan kamu. Pak, mohon maafkan saya Pak. Ridhoi saya atas satu gigit apel ini. Ini saya kembalikan sisa apelnya, saya nggak makan lagi. Enggak, saya tidak mau maafkan kamu. Sampai-sampai si pemuda ngomong, Pak, apa yang harus saya perbuat sehingga Bapak memaafkan saya? Apa yang harus saya perbuat sehingga Bapak meridhoi saya? Ini tentang hal haram Pak, ini tentang hal haram. Jangan tercampur baurkan haram jadi halal, halal jadi haram. Kebanyakan apa? Haram jadi halal. Si bapak ngomong begini, oh, kalau begitu mau kamu menikah dengan anak saya? Minta keridhaan apel disuruh nikahin anak saya. Dia bingung Pak pemuda ini. Loh, kok saya mana disuruh nikah Pak? Iya. Kalau kamu mau menikahi anak saya, baru saya ridho terhadap apel yang kamu makan. Tapi kata si bapak, mohon maaf kata si bapak nih, anak saya matanya buta, anak saya telinganya tuli, anak saya nggak punya tangan, anak saya nggak punya kaki. Waduh, gimana Pak Yudo? Ditantang begitu gimana Haji Yudo? Nikah dengan seorang gadis, tapi bapaknya ngomong sendiri Pak, matanya buta, telinganya tuli, tangannya buntung, kakinya buntung. Kalau kamu mau nikah dengan anak saya ikhlas terhadap apel yang kamu makan. Waduh Pak, berkecamuk. Kalau jenengan pripun Pak Haji Endang nikah dengan, tapi dia belum lihat Pak. Tapi karena ini orang soleh Pak, karena dia ini orang soleh, dia mengatakan baik Pak, kalau memang itu syaratnya atas apel yang saya makan jadi keridhaan, Bapak ridho atas makan, saya terima Pak.
tanpa mikir panjang Pak, tanpa harus lihat bagaimana fisiknya. Yang penting kata bapak itu, kakinya buntung gak apa-apa dah, tangannya buntung gak apa-apa dah, udah kamu nerima, saya terima, pegang tangan, saya nikahkan kamu, bla 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 bla, sah sah dah. Jadi lega, alhamdulillah, apel yang saya makan sudah halal. Nggak lama setelah itu Bapak Ibu dirahmati Allah, apa yang terjadi? Si bapak manggil anaknya, Pak, Dok, mana minumnya? Keluarlah Pak, seorang gadis bawa minum tampah itu loh, tampah itu, bawa minum. Nah si pemuda ini lihat, kayaknya bukan yang ini nih, kayaknya bukan yang ini. Karena kata si bapak, karena yang keluar cantik Pak, yang keluar cantik. Kayak siapa Pak Iwan? Kata Pak Iwan, kata istri saya, kayak istri saya. Betul, betul sekali. Kayak mamanya Faiz ya, kayak uminya Faiz lah gitu. Kata Pak Iwan. Pas dia bingung, tapi dia nggak pede Pak. Bukan yang ini, bukan yang ini. Dah, silakan minum kata si bapak. Minum Pak. Pak, mohon maaf, boleh saya melihat istri saya? Tuh kata pemuda. Dia penasaran Pak, gimana nggak penasaran? Kakinya buntung, tangannya buntung, matanya buta, telinganya tuli. Apa kata si bapak? Apa kamu pengen lihat istri kamu? Iya Pak, kan saya sudah menikah, saya perlu lihat istri saya. Nah, ketahuilah saya nggak punya anak, perempuannya cuma satu Pak. Yang mana? Yang tadi, yang bawa air lah. Mana Pak? Kata bapak, tangannya buntung, kakinya buntung, matanya buta, telinganya tuli. Yang tadi keluar bukan anak bapak Pak, itu anak saya. Loh, kalau bapak bilang kakinya buntung, tangannya buntung, matanya tuli, telinganya tuli, matanya buta, telinganya tuli. Nah, ketahuilah anak saya terjaga. Kakinya nggak pernah jalan ke tempat yang Allah larang, tangannya nggak pernah megang yang Allah larang, matanya dilihat apa yang diridhoi oleh Allah, telinganya nggak pernah mendengar perkataan yang jelek. Itulah rezekimu nak. Sekarang itulah Dok, keluarlah. Dia bilang Masya Allah, ternyata minta ridho, satu gigit apel dapatnya istri yang solehah. Masya Allah. Nah, lahirlah dari antara dua pemuda ini adalah Imam Syafi'i. Itu cerita halal haram Pak. Jadi kalau mau anak menjadi anak yang solehah, awalnya dari apa Pak? Dari rizki yang makan apa? Dari rizki yang halal.